warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kami diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim ke Atirah. Ini sesuatu hal yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah. Sebenarnya ini sangat mendadak ini. Sangat mendadak kami diundang oleh beliau tanpa persiapan sebenarnya. Namun alhamdulillah karena kekuatan tali ikatan hati dan silaturahim kami dengan beliau, dengan Atirah. Sekali lagi Atirah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kemudian kami tadi terus terang ini sudah membayangkan ini, waduh, bagaimana kami menghadapi ini di orang-orang tua kami di depan ini, teman-teman semua ini. Karena terus terang keseharian kami ini dikelilingi oleh hutan belantara. Namun alhamdulillah kami diundang ke hutan beton. Ke hutan beton hari ini. Alhamdulillah, kemudian di tengah-tengah kita alhamdulillah kami dikelilingi oleh ibu-ibu guru, orang tua murid. Sementara keseharian kami dikelilingi oleh jengkrik dan suara burung di tengah hutan. Alhamdulillah. Kemudian juga tadi kami membayangkan ini di belakang ini gedung-gedung yang menjulang tinggi ini. Kami dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi. Yang mungkin ya insya Allah mudah-mudahan di antara kita ibu-ibu, bapak-bapak suatu saat kami ajak jalan-jalan lah. Siap? Ya, paling tidak selesai sholat subuh kita jalan kaki. Insya Allah akan tiba disambut dengan azan maghrib. Karena Masya Allah, karena tadi beliau sudah menyampaikan perjalanan kehidupan. Nah, ini juga mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin usia kami ya alhamdulillah 25 tahun lebih. Lebihnya banyak sekali kayaknya. Tapi walaupun usia sudah menjelang setengah abad lebih, namun semangat bisa dipertaruhkan dengan anak 17 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kemudian juga kami sedikit agak minder ini dengan direktur di sini karena 11-12 sejak dengan beliau ini. Saya agak tidak enak kalau berdiri sama beliau. Tapi masalah walaupun beliau ditakdirkan bahwa beliau dengan ketinggian, saya juga ketinggian juga. Dan memang indah lah, nikmat Bu. Ini filosofi 5 jari ini memang indah, tidak ada yang sama. Ini filosofi 5 jari ini sangat indah, sangat kuat, sangat kokoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan ini 5? Tidak ada yang sama, Budi. Tidak ada yang sama. Makanya sangat indah itu. Menjalin kekuatan sinergi dakwah ini memang tidak ada jalan lain adalah sinergi dan kolaborasi. Tidak ada yang pernah merasa hebat. Jangan sampai ini kadang dia hanya sekedar puji-puji saja. Ada orang kerjanya hanya nunjuk saja. Karena sebagian tim juga begitu. Zaman-zaman nah, anjo je parenta je terus. Tapi kami yakin tidak ada di sinilah, insya Allah. Tidak ada, tidak beda. Tidak ada beda. Kemudian juga yang di tengah juga, yaitu ada juga yang ya cara kadang semangat, kadang ada juga yang kecil kok dong. Kadang bilang ini zaman-zaman malas sekali. Tapi tidak ada di sini. Tidak beda. Jadi mari, alhamdulillah Atirah ini sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita doakan beliau Haji Kalla, semoga
Allah mempertemukan kita di surganya kelak insya Allah. Alhamdulillah. Nah ini, kemudian ini juga kami ingin berbagi filosofi 5 jari. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang jago, karena sama-sama ada fungsinya masing-masing. Karena bagaimanapun juga hebatnya jempol, tapi kalau gatal telinga tak siapa yang berfungsi. Jadi disinilah kekuatan tim. Disinilah kekuatan tim. Alhamdulillah. Bagaimana Atira? Cerdas. Saya sudah hafal ini. Anggun, unggul, cerdas. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh, saya lupa perkenalan ini, Pak. Sudah datang, Masya Allah. Barakallahu. Alhamdulillah, sudah. Selamat datang, Ustazah. Bisa langsung ke depan. Langsung ke depan. Karena jangan sampai tidak ada yang temani saya kehabisan bahan ini di atas ini. Sampai lupa perkenalkan diri. Alhamdulillah. Baik, sambil tunggu sahabat kami untuk ke depan, ke atas. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, saya duduk sedikit, Budi. Ayo kita ke depan, Ki. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kami persilahkan sahabat kami. Di kanan, Ki. Kemudian di kiri, Ki. Tadi. Mudah-mudahan tidak ada yang foto baru dia share ke istri pertama saya. Assalamualaikum. Kayaknya kurang asik ini kalau saya tidak di tengah. Lumayan lah kalau kita foto baru kita share tuh, alhamdulillah sudah cukup dua. Oke, bahannya teman-teman ada mungkin di laptop atau di mana kami yang mau diputar, yang mau ditampilkan. Oh iya, baik, sambil disiapkan. Alhamdulillah, sambil disiapkan, saya jaga jarak sedikit deh. Karena bagaimanapun dakwah juga kita ada hukum syar'i yang membatasi. Walaupun kita berdua di hutan, tapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, alhamdulillah untuk memanfaatkan waktu ini di hari yang sangat berberkah ini, walaupun tadi beliau menyampaikan Arimatea akan berbagi, minimal hari ini kami sudah berbagi senyum dan kebahagiaan. Karena kalau kami mau bawa oleh-oleh hutan pinus juga enggak, pohon pinus ke sini enggak cukup, enggak mampu. Jadi baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kami memperkenalkan diri, tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dapat memperkuat tali ikatan silaturahim kita. Kami perkenalkan, kami atas nama Jumsar Rahman ini diamanahkan sebagai Ketua Forum Arimatea Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sudah hampir 15 tahun kami menjabat, hampir sama dengan Soeharto, ketua yang tak diganti-ganti. Jadi hampir 15 tahun kami diamanahkan untuk menjabat sebagai Ketua Forum Arimatea Sulsel. Karena sudah kami sodorkan ke beberapa teman, tidak ada yang berani. Karena kayaknya tidak ada nomor isi saldonya. Jadi alhamdulillah kami di Forum Arimatea alhamdulillah berpusat di Jogja, ada di Aceh, ada di Kalimantan, ada di Jawa. Kami yang diamanahkan di Sulawesi. Alhamdulillah Forum Arimatea, mohon doanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mohon doanya 16 Agustus. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kami sudah berusia 20 tahun. Atira. Sudah dapat paspornya.
Jadi kami dari Forum Arimatea ini memang salah satu lembaga yang memang fokus berdakwah kepada non-muslim. Jadi kami sehari-harinya menyapa non-muslim. Jadi kami punya tim misionaris muslim yang berkewajiban menyapa setiap hari non-muslim satu, minimal satu. Target mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah setiap bulan ini akan menyebar cahaya kepada seluruh belahan bumi. Insya Allah sebagaimana di surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah, kemenangan, orang akan berbondong-bondong memeluk. Itu pertama, kami di Forum Arimatea berdakwah kepada non-muslim, menyampaikan Islam, menyampaikan keindahan sebagaimana motto Atira, sampaikan dengan anggun, unggul, cerdas, dan itu yang dipakai. Kadang orang berkata, bagaimana sih caranya berdakwah kepada non-muslim? Modalnya senyuman. Tidak sulit kok tersenyum. Aduh, saya tambah semangat nih kalau senyumannya. Dan yang kedua, Forum Arimatea fokus. Karena banyak orang berdakwah kepada sesama Islam. Kami mengambil bagian yang kecil ini, yang kurang dilirik, makanya kami lirik. Yang kedua, di Forum Arimatea juga kami fokus membendung gerakan-gerakan kristenisasi di seluruh Indonesia, karena ini juga kita tidak bisa abaikan. Saudara kita di Malino, di Kampung Beru, mayoritas non-muslim. Saudara-saudara kita di sana belum memiliki musala pun. Di sana PR kita. Di Borongbulo pernah digelari kampung murtad, hampir 75% saudara kita dimurtadkan. Nah, siapa yang mau ambil peduli dengan ini? Kami mengambil dakwah-dakwah ini, berdakwah kepada non-muslim dan membendung gerakan-gerakan kristenisasi di Indonesia. Mohon doanya Ibu, doanya hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Salah seorang mantan misionaris di Malino, alhamdulillah sudah memeluk Islam. Allahu Akbar. Baik, dengan pekikan Allahu Akbar kami serahkan kepada bidadari-bidadari surga, insya Allah. Insya Allah, karena tadi dari Pak Syamril tidak ada lain tujuannya adalah apa sih motivasinya ke hutan, ke gunung? Tidak ada lain, agar kita bisa duduk-duduk bersama di surga, insya Allah. Insya baik, kesempatan berikutnya nanti saya terus ini sampai jam 12, nanti saya ini lupa salat Jumat. Baik, kami persilahkan sahabat kami, ini Arisna lah, akan mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Iklan. Baik, kami persilahkan Mbak Risna untuk perkenalkan diri. Baik, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ini lebih besar kayaknya. Kenalkan, nama saya Risna. Saya asal dari Bogor, Jawa Barat. Saya dari Sunda. Alhamdulillah baru sampai di Makassar hari Selasa kemarin. Sebenarnya saya sering ke Sulawesi. Baru-baru dari Sulawesi pulang lagi ke Bogor dan sekarang datang lagi insya Allah ke Pinrang untuk mengawal program di Kampung Opang. Itu mungkin itu perkenalan singkat dari saya sebelum melanjutkan penjelasan tentang program pembinaan kami. Saya berikan kepada saudara saya dulu untuk perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tabe tadampai Kamaraja karena datang terlambat. Ya. Tabe saya Miftahul Jannah.
Saya berasal dari sebuah kabupaten kecil, Kabupaten Pinrang. Insya Allah akan menjadi ladang amal jariah buat kita semua. Jadi sebelumnya saya ingin mapatabe sama tomato aku semua yang ada di depan. Awalnya itu saya mengira saya akan berbicara dengan adik-adik yang ada di Atira. Ternyata Masya Allah yang hadir adalah orang-orang hebat yang ada di belakang anak-anak tangguh di Atira. Ya. Sebuah kehormatan, sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan bertemu, berkumpul di hari yang Masya Allah luar biasa, hari kemenangan umat Islam di hari Jumat. Salawat serta salam kepada baginda suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya panggil apa ini? Kakak. Bapak Ibu mau nanti durhaka Kak. Iya. Tapi Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Miftah datang bersama tim di belakang. Ada Kodri, relawan yang sudah mengabdi di Kampung Opang kemarin. Kemudian ada Aswin, beliau adalah relawan yang juga mendampingi kita semua, mendampingi kami dan menjadi perpanjangan tangan. Kalau lihat ke video-video, dokumentasi-dokumentasi tentang Kampung Opang, nanti ataupun sebelum hari ini, beliau salah satu orang yang berperan besar membagikan dan mendokumentasikan gambar-gambar yang tidak mudah untuk diambil itu. Kemudian di belakang ada juga tim ranger kita, beliau juga adalah suami saya tercinta. Alhamdulillah, tim hebat di lapangan juga beliau, dan semoga kita semua bisa bergandengan tangan berhadapan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama, insya Allah. Iya, tanpa perlu panjang lebar, saya akan sedikit menjelaskan tentang alur hari ini karena sekali lagi saya minta maaf karena terlambat. Jadi hari ini kami diberikan kesempatan sama tim dari Atira School, kemudian Ustadz Jumsar dalam hal ini mewakili Arimatea yang tadi juga beliau sudah jelaskan, kemudian saya, Risna dan teman-teman, kami adalah orang-orang muda yang bermimpi membangkitkan cahaya masjid di seluruh pelosok negeri. Akan diantarkan oleh beliau program-program yang kami jalankan ke depannya. Kalau kami boleh bermohon, jikalau nanti ada hal-hal yang mungkin menggelitik dan menjadi pertanyaan di benak Bapak, Ibu, orang tuaku sekalian, bisa mungkin kita lebih ke talk show supaya lebih santai dan kami juga lebih banyak bisa menyuarakan hal-hal yang seharusnya kami suarakan kepada kita, tomato aku semua. Jadi, saya di sini hanya penyambung lidah sebagai orang
dari Kabupaten Pinrang yang sangat bersyukur telah diundang dan diberikan kesempatan untuk menyuarakan keberadaan Kampung Opang dan Kampung Mu'alaf yang selama kurang lebih, kalau kami secara pribadi sudah berjuang sejak 2018 sampai hari ini. Mungkin saya persilahkan kepada Risna menjelaskan program-program yang terlaksana di Kampung Opang dan rencana-rencana yang insya Allah akan kita jalankan. Sekelumit kisah tentang Kampung Opang. Kepada Risna, persilahkan. Jadi kayak moderator kayak ini. Kakak-kakak, jadi manggilnya kakak-kakak nih. Kalau di Sunda itu abang itu AA, kalau perempuan itu teteh. Ya, kakak-kakak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang program yang kami adakan di salah satu pelosok di Sulawesi. Jadi sesuai judulnya program pembinaan Kampung Opang. Mungkin boleh slide Tabe. Ini lokasi Kampung Opang. Jadi Kampung Opang itu adalah salah satu kampung tertinggi yang ada di Desa Lembang. Ada dia, jadi letak kampungnya itu di atas gunung. Kemudian 1392 mdpl. Kalau dari Makassar menuju Kampung Opang perjalanan sekitar 7-8 jam. Mungkin sampai di Kampung Mu'alaf sekitar perjalanan 6 jam, nanti dilanjut lagi sekitar 1,5 jam ke Kampung Opang. Masyarakat di sana pada umumnya petani kopi dan petani jagung. Mungkin boleh slide selanjutnya. Ini mungkin kami akan sedikit menceritakan mengapa sih kami mengadakan program Opang. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama kondisi keagamaan dan kepercayaan yang ada di Kampung Opang. Jadi di Desa Lembang Mesakada itu mayoritas masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme atau Aluk Todolo, masih menyembah agama leluhur nenek moyang. Nah, yang unik di Kampung Opang ini sama mereka masyarakatnya masih mayoritas animisme, namun sebagian sudah ada yang masuk Islam dan masuk Kristen. Yang uniknya dalam satu rumah mereka bisa tinggal 3 agama. Islam, Kristen, animisme itu tinggal dalam satu rumah. Nah, di sana kondisi keagamaan yang ada di Kampung Opang. Tapi kepala adat di sana, para orang tua di sana itu mengizinkan anak-anaknya untuk pindah agama. Jadi silahkan mau memilih agama apapun gitu. Tahan di animisme silahkan, berpindah ke agama Islam atau Kristen dipersilahkan. Bahkan anak-anak di sana pun diizinkan untuk belajar di masjid maupun belajar di gereja. Fenomena di sana itu terkait pendidikan, Kampung Opang hanya memiliki satu bangunan, mungkin jaraknya setengah jam anak-anak berangkat sekolah itu hanya ada sampai kelas 4 SD. Kemudian dari kelas 5 sampai kelas 6 SD, anak-anak harus menempuh perjalanan 4 jam pulang pergi sekolah. Terus fenomena menarik di sana, sekolah hanya ada sampai SD, dan untuk bisa melanjutkan sekolah ke SMP, mereka harus pergi ke kota. Jadi mereka nantinya akan diberikan 2 pilihan, apakah akan pindah ke agama Kristen atau pindah ke agama Islam setelah lulus SD. Ini dakwah kita juga mulai masuk bagaimana kita membantu juga memfasilitasi saudara-saudara kita animisme yang di atas untuk kenal Islam. Nanti setelah lulus SD, mereka pun diberikan pilihan, kadang orang tuanya juga mengarahkan gitu, akan masuk Islam atau masuk Kristen. Karena di kota mungkin tidak ada agama yang animisme, jadi mereka dikasih pilihan 2 agama itu. Tapi biasanya ada juga beberapa yang tidak mau melanjutkan sekolah kayak gitu karena mungkin faktor ekonomi juga. Yang selanjutnya di atasnya fasilitas publik di Kampung Opang itu tidak ada yang namanya warung,
tidak ada yang namanya pasar, tidak ada yang namanya puskesmas. Masjid pertama dibangun pada tahun lalu. Jadi sebelumnya, adapun masyarakat yang sudah masuk Islam itu kalau mau adzan atau tarawih harus jalan 2 kali. Sulitnya akses jalanan dan terhambatnya perputaran roda ekonomi. Jadi jalanan ke Kampung Opang itu sekitar dari Kampung Opang hanya bisa dilalui oleh motor, dan itu pun hasilnya motor trail karena jalanannya mendaki karena gunung kan. Jadi sekarang kami tim sering gagal di perjalanan, jatuh, Pak, terharu, maaf. Ada satu titik alasan saya pribadi dari jauh dari Bogor, kenapa sih mengadakan program ini di Jepang. Jadi kedatangan saya pertama itu di tahun lalu, datang secara mandiri, ongkos sendiri, datang ke Kampung Mu'alaf Makula. Memang di sana katanya lagi butuh TK karena gurunya sedang cuti. Jadi saya sambil mengisi waktu datanglah ke Kampung Mu'alaf. Sering berjalannya waktu saya keliling nih di Lembang Mesakada, termasuk Kampung Opang. Ada di satu titik saya mengalami situasi. Jadi saya datang ke Kampung Opang, jalan sekitar 1 jam dari kampung sebelumnya. Saya melihat anak-anak sedang ada di gereja. Terus nggak lama mereka nyamperin saya tuh main bareng kayak. Saya tanya, ibadah di gerejanya udah selesai. Terus saya minta mereka untuk kembali melanjutkan ibadah. Mereka bilang, enggak apa-apa Kak, kita enggak harus ikut kok. Saya tanya agamanya apa? Kayak gitu. Terus yang membuat saya terkejut, kita yang Islam selama ini kemana aja sih gitu? Tidak ada gereja loh, agama sebelah loh, kita kemana aja gitu. Saya merasa kayak sebagai Muslim kayak kalau agama yang lain udah lari, mungkin kita tuh masih jalan di tempat. Kadang saya keliling kampung-kampung di sana, dalam satu kampung kadang ada 2 sampai 3 gereja, padahal agamanya itu animis. Sedangkan masjid aja belum ada, kalau Muslim gitu aja belum ada menghadirkan masjid aja begitu susah gitu. Pasti saya secara pribadi mengapa ingin gitu hadir di tengah-tengah saudara kita yang sebetulnya mereka juga ada kecenderungan ingin mengenal Islam dan ingin masuk Islam. Setelah berdirinya masjid pertama di Kampung Opang itu, kami berpikir, saya pribadi terus bertemu dengan tim dari relawan-relawan di Pintang. Setelah bangunan masjid ini berdiri, apa nih yang mau kita lakukan selanjutnya? Apakah hanya ada bangunan saja? Bagaimana dan ke depannya? Jadi kami berinisiatif untuk lakukan pembinaan. Awalnya kami hanya ingin memfasilitasi saudara-saudara mu'alaf yang ingin belajar Islam lebih jauh. Kan melihat bagaimana potensi anak-anak di sana yang jalan sekolah jalan harus 4 jam, bahkan mungkin di sini udah kurikulum mereka, di sana masih kurikulum 2013, masih banyak yang belum bisa karena tidak ada akses internet juga di sana, tidak ada sinyal sekali. Tentunya informasi yang didapatkan anak-anak sangat berbeda dengan di kota. Jadi dari segi pengetahuan mungkin mereka masih rata-rata. Jadi selain kami ingin mendampingi masyarakat mu'alaf di sana, lalu kami pun datang mengadakan program pendidikan di sana. Mungkin boleh slide selanjutnya. Oh ya, kait bahasa, mereka orang tuanya itu pakai bahasa Patai. Kebanyakan orang tua di sana memang sangat sedikit yang bisa bahasa Indonesia. Ini anak-anak bisa bahasa Indonesia karena memang mereka sekolah. Awalnya pengalaman saya dan teman-teman ketika datang ke Kampung Opang, mereka itu karena masyarakat pedalaman, jadi menutup dirinya. Kalau kita datang itu mereka hanya mengintip di jendela kayak gitu, tidak berani berinteraksi bahasa. Nah, kemudian upaya program yang kami lakukan diantaranya boleh kami kemudian berkolaborasi sepakat selain mendampingi kami mengadakan program pendampingan
di bidang pendidikan. Salah satunya yang ada di foto ini namanya pembelajaran kreatif after school. Jadi ada sekitar anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD sekitar 40 anak kami bina setiap harinya. Jadi setelah mereka pulang sekolah, istirahat sebentar, kemudian mengikuti kelas belajar bersama. 40 anak yang selanjutnya. Kegiatan mengaji juga bagi anak-anak mu'alaf, walaupun memang tujuannya hanya untuk anak-anak mu'alaf, tapi orang tua kadang menyuruh anak-anaknya ikut mengaji di masjid walaupun kadang Kristen sakit. Jadi kadang lucu juga mereka ikut sholat gitu. Padahal agamanya animisme, kami tidak memaksa sama sekali. Kalau memang dilarang orang tuanya tidak apa-apa, tidak ikut belajar, tapi kebanyakan memang orang tuanya yang menyuruh. Yang selanjutnya boleh kegiatan insidental seperti safari Ramadan dan kurban. Alhamdulillah di Ramadan kami yang Ramadan tahun ini kami bagi paket puasa, berbagi baju lebaran untuk anak-anak mu'alaf, mengadakan sekolah Ramadan, dan seperti buka puasa ini diikuti oleh seluruh masyarakat, mulai dari animisme gitu. Jadi kalau kami sholat maghrib, sholat tarawih, mereka tuh ngeliatin ada di belakang di dalam masjid melihat kami sholat. Kadang suka terharu melihat apa sih, mereka tuh enggak menolak kehadiran kami walaupun Islam kayak gitu. Yang selanjutnya mungkin boleh pembinaan kelompok wanita tani dan pengelolaan lahan pertanian. Awalnya program ini kami memang yang binaan mu'alaf dan pendidikan. Kami mendatangkan relawan secara nasional yang pendidikan yang mereka biasa mengajar di pelosok. Kami datangkan relawan yang mengajar anak-anak di kampung, dan ibu-ibu karena mulai terbuka dengan kehadiran interaksi, akhirnya jalinlah komunikasi dua titik, dan mereka cukup aktif tadi buatkan kegiatan. Jadi bilang kepada kawan, bilang kami aja dong yang diberikan kegiatan kita. Akhirnya periode pertama kegiatan kami berhasil satuan kelompok wanita tani, ibu-ibu ya. Alhamdulillah berhasil membentuk kelompok KWT Kampung, dan setelah membentuk kelompok wanita tani, kami sama-sama kebun di sana. Jadi ada apa sih halaman yang tidak dipakai gitu, kita olah sama-sama. Sekarang sedang saya tanam sayur-sayuran yang bisa di masyarakat di sana. Karena sebenarnya kebanyakan masyarakat di sana, walaupun daya alamnya sangat luas, kadang sehari-hari makannya cuma nasi sama udah kayak gitu. Bibit mereka mungkin dari segi bingung, lagi aksesnya yang sulit. Nah, kadang kalau makan ya udah. Makanya kedepannya salah satu upaya kami adalah memperdayakan di bidang ekonomi, salah satunya ini menghasilkan sayur, tanam kampung dan bisa dihasilkan, bisa membantu perekonomian masyarakat. Dan yang selanjutnya, nah ini beasiswa pendidikan. Ini foto di sini adik-adik kami di Kampung Opang, dan memang kadang nggak ada sepatu, pakai sendal kalau sekolah kayak gini. Salah satu program yang kami adakan adalah beasiswa pendidikan. Adik-adik kami di kampung yang melanjutkan SMP, ada yang tidak mau melanjutkan karena faktor ekonomi, tidak ada biaya. Dan kadang mereka suka bingung, kalau di kota saya harus tinggal di mana kalau mau melanjutkan pendidikan. Makanya salah satu upaya yang ingin kami bantu adalah mensupport biaya pendidikan mereka semampu kami. Jadi sudah ada pondok khusus mu'alaf, tapi masih dalam tahap pembangunan. Jadi pondok itu pun masih membutuhkan dana yang sangat banyak untuk proses pembangunan. Maka kami turut membantu di biaya pendidikan anak-anaknya. Jadi kami juga mengadakan program beasiswa untuk SD, SMP, dan TK yang ada di Kampung Opang. Yang selanjutnya sepertinya habis. Nah ini mungkin bisa dilihat ada bapak-bapak pakai topi Santa Claus ya. Nah bapak-bapak ini beliau itu sangat bangga kemana-mana pakai topi itu. Bahkan saat kami mengadakan program di masjid,
makan-makan beliau selalu hadir. Dengan bangga beliau pakai topi itu. Seperti itu toleransi di Kampung Opang. Ya. Mungkin itu sedikit gambaran program yang kami adakan di atas tentang pendidikan, pembinaan pembinaan para mualaf dan juga di bidang ekonomi. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya, Kak Miftah. Sebelumnya terima kasih. Saya berikan waktunya kepada Kak Miftah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Atira. Kayaknya kurang semangat ini. Atira. Ya baik, alhamdulillah. Kami persilakan sedikit untuk Ibu Miftah. Sebenarnya sebentar kami kasih oleh-oleh dari Forum Arimatea, sedikit aja setelah beliau menyampaikan, insyaallah. Silakan. Ada me time keepernya satu. Ya, terima kasih banyak. Di 1 menit terakhir, sebenarnya banyak sekali hal yang ingin kami sampaikan. Kami juga sudah menyiapkan beberapa dokumentasi video untuk kakak-kakak yang mau melihat perjuangan teman-teman di Kampung Opang. Bukan kami, tapi mereka yang tadi foto-fotonya kita lihat, orang-orang luar biasa yang ternyata di dalam hatinya mereka masih dalam segala keterbatasan yang mereka punya, mereka masih memeluk erat amanah Rasulullah SAW. Kita yang hidup enak mungkin tidak seenak yang kita bayangkan, tapi dibandingkan dengan mereka luar biasa sekali nikmat yang Allah kasih, Ki. Adik-adik kita dengan segala keterbatasannya, orang tuanya yang mereka punya keinginan untuk memajukan anak-anaknya, tapi bahkan dari segi bahasa pun sangat terbatas. Kita adalah orang-orang yang seharusnya menjadi jembatan. Tidak hanya dalam bentuk minta maaf, bukan hanya dalam bentuk sekedar materi, tapi program-program seperti ini adalah program-program yang sebenarnya mereka butuhkan. Kalau saya minta maaf, secara pribadi kami selalu mengajak orang-orang untuk ayo sama-sama berjuang untuk Kampung Opang dan kampung-kampung lainnya. Bukan sekedar dana dan sebagainya, tapi saya yakin semua orang yang ada di depan saya adalah orang-orang luar biasa, orang-orang yang maaf, kita semua punya pengalaman, punya koneksi, dan punya bidang kita masing-masing. Kenapa tidak kita bersinergi, kemudian sama-sama kita membangun peradaban yang lebih baik untuk anak-anak tak? Bukankah sekolah memang menjadi ladang agar anak-anak kita belajar? Tapi selepas dari sekolah, mereka juga butuh lingkungan yang kemudian mendukung potensinya di sekolah. Minta maaf, sekarang mudah sekali kita lihat anak-anak sekolah di pesantren, menghafal Quran dan sebagainya, keluar dari sekolah, na'udzubillah min salik, mereka melakukan hal-hal yang ternyata, kenapa anakku begitu? Kenapa ada anak-anak begitu? Itu ternyata bukan cuman dari kita, tapi dari lingkungan. Makanya the big mission yang kami bawa adalah membangun cahaya masjid sama dengan membangun peradaban dunia yang lebih baik untuk anak-anak kita ke depannya. Jadi kakak-kakakku sekalian, orang tuaku Malabi, ayo sama-sama dengan cara apapun. Kami hanya satu contoh, Kampung Opang hanya satu contoh bukti bahwa kita bisa melakukan banyak hal untuk Indonesia, untuk dunia, terkhusus untuk keluarga kita tercinta, anak-anak yang kita sayangi. Kita tidak tahu di kemudian hari dia akan bertemu dengan siapa. Kalau kita menabur benih kebaikan dimanapun kita berada, insya Allah, Allah akan mempertemukan anak-anak kita pun kelak dengan benih-benih yang sudah kita tanam. Takbir! Takbir! Masih lebih besar suaraku. Takbir! Iya, terakhir saya dengan teman-teman insya Allah akan tetap tinggal di Makassar sebelum kami turun ke Pinrang, jalankan program sampai hari Sabtu. Jikalau dari orang tuaku, dari
kakak-kakak ada yang berkenan menyampaikan informasi yang mungkin bermanfaat untuk kami menjalankan program-program kami, insya Allah kami siap datang ke tempat tak dan kita diskusikan lebih lanjut tentang the big project membangun peradaban dunia yang lebih baik. Dari saya, Risna dan teman-teman relawan, terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih banyak atas kesediaannya mendengarkan orang-orang muda yang punya mimpi gila ini. Tapi semoga lewat doa-doanya orang tuaku kita semua bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Terakhir dan yang paling terakhir, pesan Rasulullah sebelum berpulang adalah kepada sahabat terdekatnya, kepada istri yang sangat ia cintai, ummati, ummati, ummati. Kita semua adalah umat Rasulullah yang sebelum beliau wafat diamanahkan untuk saling menjaga satu sama lain. Kita semua adalah umat Rasulullah yang sebelum beliau wafat, beliau telah menyampaikan, siapapun yang memegang teguh ajaranku, aku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan berdiri di depan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu peran mana dalam hidup kita yang di kemudian hari akan menjadi pemberat timbangan amal kita. Tapi kalau kita berdiam diri dan tidak bergerak, itu sama dengan kita menyia-nyiakan pengorbanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Akhirul kalam, minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Atira. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, hadiah kami terakhir ini, kami biasanya di hutan. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada proyektor, LCD pun jadi ada. Kami bawa, biasanya ini yang kami bawa masuk ke pelosok ini. Jadi mungkin bisa sampel satu ini, kami oleh-oleh video satu yang ingin kami berikan kepada orang tuaku semua di sini. Mungkin layarnya bisa sedikit-sedikit ke sini ya, supaya bisa kita lihat ini. Persembahan terakhir dari kami, maaf agak sedikit merepotkan, di sini aja, sedikit. Ini salah satu contoh kami berdakwah di pelosok, tidak ada akar rotan pun jadi. Jadi, enggak apa-apa di situ aja barangkali supaya tidak merepotkan barangkali. Masih terpakai ya? Oh, di tengah. Mungkin lampunya barangkali. Maaf sedikit merepotkan ini. Ini sekelumit perjalanan kami menuju Kampung Mu'allaf ini. We fail to agree. From shepherds to kings, we're lost in our sins, confessed our defeat, we know our mistakes. We'll rise up again, we'll raise up our hands,
kegiatan kami, orang sibuk bermalam lebaran, kami masih di Kampung Mu'allaf. Malam takbiran kami perjalanan pulang beberapa tahun yang lalu. Jadi sangat indah kami menikmati di satu sisi kegembiraan di kota. Saudara kita di sana banyak menanti kebahagiaan ini. Jadi ini beberapa komunitas kami undang bersama, termasuk Mahtan, Masyarakat Hinjarah Tanpa Nama, Golden Future, ACT, dan beberapa komunitas lainnya. Dan kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk peduli kepada saudara-saudara kita di pelosok pedalaman. Sekedar gambaran ini, sangat asik perjalanan ini. Disinilah rekreasi kami, sangat indah. Jadi ini kami mengajak teman-teman siapapun juga. Nah ini juga kami namakan Adventure of Dakwah. Jadi perjalanan terindah adalah perjalanan dalam dakwah ini. Jadi kita membagikan kepada muslim, non-muslim, animisme. Di sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Alhamdulillah, saya Dr. Ihsan, pembina dari Yayasan Mahtan Masyarakat Hinjarah Tanpa Nama, ditemani oleh Pak Guntur, tokoh masyarakat di Desa Lembang. Jadi ini sekedar gambaran, demikian. Kalau videonya kami putar masih banyak, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan berikutnya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermandikan debu kapur di telapak jari dan putih kemeja berwarna wanita jadul. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi jalan-jalan kebaikan, menjadi jalan-jalan manfaat, dan tentunya mari kita bergandeng tangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lupa kami sampaikan bahwa alhamdulillah kami memegang prinsip Pak Yusuf Kalla, tolong dikoreksi kalau salah, bahwa di perjalanan dakwah ini tidak usah banyak berpikir, jalan saja, nanti di jalan ketemu jalannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang gemuruh untuk Ustadz Jumsar dan tim. Hatur nuhun teh Toska Atirah. Mohon ya, jadi di dia teh seueur teteh sareng AA ya. Ya, saya juga orang Pinrang, Bu. Orang Pinrang juga saya. BK Bata, kok BK Bata Monro? Mati menjawab. Sekalian, jadi kita akan nanti lihat teman-teman yang mau rapat kerja dan sebagainya, silakan ya. Nanti kira-kira apakah ada yang bisa dikolaborasikan. Program kalau ada VO ya, Village Observation, mana Ibu Masruro mau kirim ke sana enggak? Atau guru-gurunya kirim ke sana nih? Ya. Terus sekalian, satu hal yang juga awalnya gini Bapak Ibu, awalnya kenapa saya hubungi Ustadz Jumsar, itu ada program kurban untuk di desa itu, langsung saya hubungi, ternyata sapinya belum dapat satu. Jadi pas saya hubungi, Pak ini baru 4, berarti 3 orang lagi bisa dapat satu sapi. Akhirnya saya carikan ke itu, ada dari tetangga, saya juga masuk, jadi belum, Pi, sudah dapat misal satu sapi? Sudah dapat satu sapi, belum? Kayaknya baru hampir 100% sapinya. Jadi kalau nanti ada yang mau ikut, nanti saya share nomornya. Atau ada yang mau, ya Pak saya 10 sapi, nggak boleh juga ya. Satu sapi belum dapat. Ya, itu yang awalnya. Nah, yang lainnya nanti kita lihat ya, kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan. Mungkin ada barang-barang kita, buku dan sebagainya, apapun lah, ya apapun lah. Nanti Pak Ibnu akan mencoba memfasilitasi unit untuk kolaborasi. Sekali lagi Atira. Ya, jadi semoga kita bisa dapat rumah apa tadi? Rumah idaman istri ya. Rumah idaman istri. Ya, ibadah, dakwah, manfaat, bisa apa tadi I-nya?
ikhlas, terus sabar, tawakal, ridho, dan istiqomah. Minimal itu ya. Saya kira teman-teman sudah membuktikan itu. Oke, demikian untuk bagian ini. Oh, ada sesuatu ya. Kalian Pak Ustadz Jumsar, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Mohon izin, mohon maaf, jangan dilihat. Ini bukan yang pertama, tapi semoga bukan yang terakhir. Insya Allah setelah ini nanti akan ada, kita bisa kolaborasi program-program yang lain insya Allah. Kira ada banyak guru di sini, ada hampir 600. Oke, berapa orang Bu bawa ke sana? Yang semua? Ada di sini namanya Pak Kasman di sini. Pak Kasman siap. Pak Kasman teh kasep, tapi tacan dia, tacan aja. Saya kira demikian. Hatur nuhun, terima kasih banyak sudah membersamai kami. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Saya juga tidak mau kalah. Tidak mau kalah dalam kebaikan. Beliau sudah memberikan lembaran, kami akan memberikan gantungan kunci. Terserah Pak Direktur mau menyerahkan kepada siapa, guru teladan atau siapa, murid teladan. Kami hanya memberikan gantungan kunci, mudah-mudahan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.